baru di Kantin Kayu. Selamat datang di podcast Kantin Kayu bersama saya Radit Yayu dan saya Rizky Hasan. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat datang semuanya. Nah, gak lengkap rasanya nih karena kita udah jelang Piala Eropa, final Euro ini menyisakan Inggris lawan Spanyol ya. Iya. Dan gak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas Euro bersama para jurnalis senior kita olahraga. Suhu Kita ada Bung Ahai, sepuh. Mas Adi Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah baik yuk. Alhamdulillah. Satu lagi nih, ada komentator kita, ada Bung Ma'ruf El-Rumi, apa kabar? Baik, ayo. Nih, Bicara soal Euro 2024. Pertanyaan pertama saya, pertandingan mana yang paling seru menurut Bung Ahai? sampai final. Kalau saya sih Prancis Spanyol pastinya itu luar biasa. 2-1 kemarin. Iya pokoknya intinya pertandingan yang sebetulnya harusnya ketemu di final. Iya kalau Udah menurut prediksinya. menurut performa mereka di Piala Dunia seperti Prancis Ya. dan Spanyol di babak kualifikasi memang luar biasa. Harusnya ketemu di final, sayang dia ketemu di babak yang sangat dini seperti itu. Jadi finalnya kepagian ya. Banyak final kepagian Malaman, ya, malah. Mas Adi Iya. ya, Bung Ma'ruf ya kemarin. Kalau Bung Rudi? Kalau saya malah lebih ke menarik menurut saya ketika di fase grup ya saat Belanda menghadapi Austria. Kenapa kemudian menjadi salah satu Ya. pertandingan yang sangat dramatis? Karena ada 5 gol, menjadi salah satu pertandingan yang cukup produktif. Dan kemudian juga menjadi penentu Belanda menempati peringkat 3. Nah, itu menurut saya menjadi suatu yang unik meskipun kemudian orang mengatakan bahwa jangan-jangan nih Belanda mau sengaja mengalah di pertandingan itu supaya apa? Mereka potnya lebih enak karena mereka di peringkat ketiga terbaik tuh. Jadi mereka harapannya mereka menghindari lawan berat karena mereka hanya bertemu dengan Rumania kan di 16 besar. Jadi jangan-jangan itu dalam tanda kutip Belanda memang sengaja agak sedikit main-main supaya pot mereka atau jalur mereka tidak terlalu berat. Tapi itu Austria menghadapi Belanda menurut saya menjadi satu pertandingan yang sangat luar biasa. Dan ini kan menyisakan Inggris sama Spanyol. Kalau dari Mas Hadi sama Bung Ma'ruf jagoin mana nih? Inggris atau Spanyol? Kalau saya sih kalau melihat performa ya dari awal bagaimana Spanyol adalah tim paling produktif di grup saat itu dan sampai dia masuk ke semifinal mengalahkan tim-tim yang sangat luar biasa, Ya. harusnya Spanyol yang menjadi kandidat utama untuk menjadi juara. Karena dia konsisten ya, dari Konsisten. awal Ya. sampai final tuh mainnya Semifinal konsisten luar ya. biasa. Tapi ini bisa jadi pembuktian juga nggak sebagai pelatih Inggris gitu ya, yang di Euro kemarin dianggap gagal, meskipun sudah masuk final juga Ya. sebenarnya. Italia yang juara ya. Keren. Oh iya, Bisa jadi pembuktian. saya mikir banget Italia juara. Italia. Iya, betul. Tapi harus kalah kemarin. Nanti kita pasti Sering Italia. banget. Itu waktu Rusia jadi lama bahasanya. Bahasanya lama 2020. Iya, Oke. Southgate bisa jadi pembuktian Southgate untuk tahun ini gitu. Betul. Agak menarik dari Inggris adalah bahwa awalnya mereka tidak terlalu diyakinkan mereka akan bisa lolos. Terlalu banyak kontroversi untuk timnas Inggris kan, mulai dari pemilihan pemain, terus kemudian gaya main yang dianggap terlalu mencemukan. Inggris itu kan penontonnya, medianya itu selalu bicara soal sepak bola yang ideal. Iya. Sepak bola ideal apa? Banyak gol tercipta, mainnya enak, kemudian mereka berani bermain terbuka. Itu kan konsep ideal. Apalagi kan Inggris kan disebut sebagai rumahnya sepak bola modern. Jadi yang mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang modern. Dan yang terlihat adalah bahwa sekarang ada sesuatu yang terbalik. Inggris dianggap terlalu monoton, mereka juga sulit mencetak gol dan Medianya lebay juga. Media biasa. Iya. Kayak media Indonesia, media di Indonesia bukan media Indonesia, media di Indonesia nanti salah nama. Nah, yang kemudian kita tarik sekarang adalah bahwa Inggris itu sepertinya mereka selalu lolos dari lubang jarum. Mereka bisa melewati periode sulit di momen-momen krusial. Termasuk kemarin ketika menghadapi Belanda, kan mereka mendapatkan penalti yang disebut sebagai penalti kontroversial. Perlu diperdebatkan. Iya, kan? iya. Harry Kane ya? Jadi sebenarnya menjadi mendapatkan jackpot nih beberapa kali nih, tapi memang Inggris itu ketika mereka di partai final ya Inggris kembali ke setelan awal ya, Inggris menjadi tim yang biasa saja gitu. Tapi mereka mendapatkan jackpot, jangan-jangan saya ingin menarik ke 2020 bagaimana perjalanan mereka kan mulus banget tuh dibanding Italia relatif ya mereka sangat mulus sampai kemudian football is coming home kan. Ya. Tapi ternyata di final kalah dari Italia. Nah, Coming to Rome ya, Bang, ya. kan ya situlah. Nah, terus We are going home. Iya, going home. Betul. Nah, sekarang Iya yang sih. kita lihat adalah bahwa apakah Inggris akan mendapatkan dalam tanda kutip jackpot lagi di partai final atau ya mereka mengulangi sejarah lama bahwa ya sudah mereka hanya sekedar mengikuti jejak Belanda juara tanpa mahkota karena selalu ke partai final tapi sulit. Lagi pula Inggris itu belum pernah juara Euro ya? Euro belum. Belum pernah sampai sekarang ya? Betul. Nah, tapi soal penalti tadi, ini debatable juga ya. Ya.
Memang penalti kan selalu debat ya. Ini kalau penalti Bung Hadi kita sering ngobrol ketika play by play pertandingan itu pasti, Bung ini penalti nggak? Penalti enggak, ini nggak penalti gitu. Tapi karena itu debat ya. Karena pasti ada mindset yang berbeda bahwa rule-nya jelas. Misalnya soal antara blocking atau kemudian tackle keras itu kadang rule jelas. Tetapi kadang dalam satu momen itu kan itu menjadi debatable. Keputusannya kan harus diambil secara spesifik. Dan wasit dalam hal ini punya keputusan yang dia berbasis pada pengalaman yang dimiliki, knowledge yang dipunyai, dan kemudian dia harus mengambil keputusan. Jadi kadang boleh saja ketika direview memang salah, tapi biasanya kan ada UEFA, ada technical review ya Bung ya, seperti ketika Cucurella ya, ketika tangan melebar itu penalti apa enggak sih, itu handball apa enggak, tapi setelah review kan ternyata keputusannya betul. Jadi itulah kadang ada debat-debat di sana, tapi itu kadang menjadi gimmick dari sepak bola. Persalahan benar salah nanti tim review akan melakukan, kalau ternyata keputusan itu salah ya pasti akan ada review terkait dengan kepemimpinan wasit. Ya, karena soalnya gini ya, maksudnya orang bicara tentang suatu keputusan itu dari kata-kata kacamata penonton atau kacamata pemain itu kan sangat berbeda dengan kacamata seorang wasit. Wasit itu benar-benar sangat mengikuti rule atau aturan yang sudah ada. Kalau memang sebuah semalam misalkan Harry Kane dilanggar, ya memang sebetulnya secara peraturan itu memang pemain Belanda si Dumfries memang mengangkat kaki terlalu tinggi. Itu benar-benar dia memblok dengan keadaan kaki yang terangkat seperti itu, dan itu jelas sebuah pelanggaran kalau menurut peraturan, dan wasit pasti melihat hal itu. Dan kadang kita selalu bicara tentang kacamata atau sudut pandang pemain atau penonton, itu yang sebetulnya tidak boleh. Harus kita melihat bagaimana peraturan terjadi, seperti juga Bung Ma'ruf bilang bagaimana Cucurella dianggap tidak melakukan, dianggap handsball oleh para pengamat atau para pemain, karena memang jelas itu sebuah bola yang mengarah langsung ke tangan. Tapi kan ada peraturan di mana tangan dari seorang Cucurella itu tidak melakukan pelebaran, tapi dia berusaha malah menyempit. Nah itu sebetulnya si wasit pasti melihat hal itu, dan berkata Bung Ma'ruf, saat di ruang VAR tidak ada review, atau misalnya review ada, tapi seorang wasit VAR di ruang VAR tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah handsball, dan si wasit akan menanyakan apakah Anda yakin, dan di sana dia mengatakan bahwa yakin, itu jelas pasti tidak akan ada review lagi dari seorang wasit tengah untuk melihat monitor dari VAR yang ada seperti di lapangan. Kembali lagi ke wasit ya, ke wasit. Memang keputusan ada di wasit. Kalau semuanya sudah yakin, ya jelas si wasit akan melakukan hal itu. Dan mengenai kontroversi penalti dari Cucurella pun kan tidak ada penilaian dari seorang wasit, dari wasit manapun tidak ada. Yang lebih ramai adalah pengamat dan media itu yang menyatakan bahwa ya itu memang sah sebetulnya. Ya, jadi memang menarik kalau di kotak penalti itu kan akan sangat debatable karena posisinya adalah bahwa ketika seorang pemain itu punya advantage untuk mencetak gol, maka dia lebih diuntungkan. Jadi pasti ada posisi itu, dan kemudian wasit kadang melihat intensi. Orang bilang, wah kan bukan pelanggaran keras, kemudian kan tidak potensi cedera dan sebagainya, tapi wasit melihat bahwa intensinya seperti apa. Apakah memang niatan awalnya itu misalnya untuk mencederai lawan, ya pasti meskipun tidak kena, intensi awalnya yang dinilai. Nah itulah yang kadang menjadi perdebatan, wah bukan ini nggak keras kan, bukan ini. Nah tapi wasit melihat dari sisi intensi. Pertama intensinya, yang kedua adalah ketika itu di kotak penalti, maka advantage pertama adalah pemain yang punya keuntungan dari peluang itu, karena ini kotak penalti. Nah disitulah memang kadang menjadi perdebatan, tapi wasit pasti mereka punya pengalaman berdasarkan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan itu kan berulang. Sementara kita dalam perspektif kita pendukung tim mana nih? Kalau kita pendukung tim sama itu ya. Itu kan juga ada intensi kita sebagai supporter. Beda, betul. Ya? Kalau Italia kan ya pasti udah pulang duluan. Tapi ngomong boleh masuk itunya. Itu ada bintang tamu kita, boleh tolong Niko. Ini tamu selanjutnya. Bintang tamu kita. Ya. Intern boleh kok, bagaimana Pak? Kan bebas kan? Namanya di kafe kan. Ketahuan Dulu ya. Albert, ini Albert maskot Euro. Kita bedah nih dari sisi kualitas pemain. Inggris gimana ya? Kalau dari kualitas pemain harus jujur ya, bahwa pemain yang ada di Inggris saat ini adalah pemain-pemain yang berkualitas luar biasa. Dan mereka berasal dari klub-klub yang saat ini menguasai Inggris dan Eropa. Seperti kita lihat bagaimana di pemain-pemain City ada di di tim nasional Inggris saat ini, seperti Kyle Walker misalkan. Dan juga di Bayern Munchen ada Harry Kane yang juga menjadi seorang top skor di Bundesliga. Kita lihat ada Jude Bellingham di Real Madrid yang saat ini sedang menguasai Eropa. Iya, dan saat ini memang kualitas mereka sangat baik. Bagaimana yang Palmer juga menjadi seorang top skor di Inggris. Sebelum secara kualitas Inggris memang luar biasa. Yang jadi pertanyaan adalah
bagaimana seorang Southgate untuk meramu tim ini. Memang banyak di Inggris meragukan apa yang dilakukan oleh Southgate. Meskipun dia sukses menjadi finalis 3 tahun lalu, tapi secara performa memang media Inggris memang sangat lebay ya, maksudnya dia banyak mengurusi hal-hal yang di luar teknis malah. Seperti misalkan Southgate menjadi pelatih Inggris hanya karena KKN dari seorang presiden FA yang sangat dekat dengannya. Ini membuktikan bahwa sebetulnya di luar itu Inggris memang sangat diragukan. Bahkan seorang Gary Lineker itu mengkritik habis bagaimana performa Inggris khususnya di depan, sampai-sampai dia bilang bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan dari tim nasional Inggris saat ini. Sampai Harry Kane menjawab bahwa apa yang Anda telah lakukan Gary Lineker sehingga harus mengkritik kami. Sebenarnya kritik itu salah ya, bagaimana Gary Lineker adalah seorang top skor Piala Dunia 86 dan membawa Inggris menjadi semifinalis Piala Dunia 90, dan secara kualitas seharusnya Inggris berada dalam top level bersama pemain-pemain atau tim-tim Eropa lainnya seperti Spanyol dan juga Prancis. Memang secara performa bagaimana kita lihat di grup sangat tidak meyakinkan. Dia hanya menjadi juara grup dengan kualitas gol yang sangat sedikit, 2 gol ya, dan kemasukan 1 ini membuktikan bahwa Southgate secara performa belum berhasil. Memang di semifinal melawan semalam melawan Belanda itu agak sedikit terkejut kita bagaimana mereka mampu menampilkan permainan atau performa yang cukup baik sehingga terlihat jauh lebih baik dibanding Belanda. Memang Belanda juga tidak memiliki performa yang baik di grup, sehingga benar kata Bung Maruf bagaimana mereka hanya menempati peringkat ketiga di grup. Tapi secara kualitas, secara konsep bermain sebenarnya Belanda memiliki ketajaman yang sangat-sangat diwaspadai harusnya. Tapi ya memang pas pertandingan semifinal semalam kita harus akui bagaimana performa dan strategi yang diciptakan oleh Southgate mampu melumpuhkan apa yang diinginkan oleh Belanda untuk masuk ke final seperti itu. Kalau saya lihat di tengah Inggris tadi malam mainnya cair banget ya. Bagus banget. Bellingham mainnya bagus gitu kan. Kemudian tapi yang justru yang di lini tengahnya Belanda ya. Nah itu. Jadi tengah Belanda kayaknya kurang bagus. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Belanda itu seperti tim bukan Belanda. Belanda itu kan konsep bermainnya selalu melakukan pressing ya, maksudnya selalu merebut bola secepat mungkin, sama seperti Spanyol sebetulnya. Nah itu yang seperti tidak terlihat semalam. Support bola, aliran bola ke Gakpo itu tidak seperti pertandingan sebelumnya ya. Betul. Sebelum-sebelumnya kan Gakpo itu luar biasa, aliran bolanya bagus, golnya juga bagus. Nah inilah kalau bicara tim yang sudah pada level yang sama, biasanya itu lebih bicara pada taktik, kesiapan dari masing-masing pelatih, kemudian masing-masing pemain, dan itu lebih pada benar-benar taktik untuk kemudian mengantisipasi apa yang dilakukan oleh lawan. Jadi banyak yang mengatakan ketika pertandingan besar itu kan monoton ya, ini kok banyak gol, kemudian bola banyak berputar, sirkulasi tengah. Karena kan kedua tim sama-sama melihat bahwa ini pemain yang tim yang kemudian berbahaya. Kalau kemudian mereka terlalu terbuka, maka akan ada resiko yang pasti akan fatal bagi. Jadi mereka lebih mengantisipasi titik mana yang bisa dieksploitasi, titik mana yang kemudian bisa dikunci. Nah itu yang paling sering terjadi, sehingga yang kita lihat adalah meskipun peluang itu banyak, tapi kemudian tidak semuanya pertandingan itu berjalan menarik sesuai dengan harapan. Ketika misalnya tim yang level A kemudian bertemu dengan level B, kan pasti ada intensitas yang berbeda nih, alur bola menjadi lebih kelihatan cair. Tapi kalau tim dengan kualitas sama, akan ada mengatakan bahwa monoton nih, timnya menjadi cenderung terlalu hati-hati. Tapi pertandingan kemarin artinya bahwa Inggris mereka sudah mempersiapkan lini tengah mereka dengan sangat bagus untuk kemudian mengunci lini tengah dari Belanda. Jadi ini persiapan taktik secara yang sangat baik yang dilakukan oleh Southgate. Oke. Senang banget ya. Aduh, kira-kira siapa nih jadi nih? Nah sekarang Spanyol nih, kita bicara kekuatan tim Spanyol. Kita tahu kan ada pemain muda yang sekarang jangan tegang banyak semua gitu ya. Serius banget. Kira-kira siapa yang juara kan? Santai saja. Pokoknya Spanyol sama Inggris clear udah. Kalau Spanyol naturalisasi nanti. Nah kalau Spanyol nih, Jangan tegang. Spanyol gimana nih kekuatan pasti Spanyol ya? Di atas Inggris atau justru sama? Kalau secara Spanyol sih kualitas pemain ya. seharusnya mereka tidak jauh berbeda, karena memang apa yang dimiliki oleh tim nasional Inggris kalau pemainnya dan juga Spanyol, mereka masuk dalam level yang sama sebetulnya. Bagaimana di Inggris banyak pemain-pemain dari City misalkan, dan di Inggris juga ada pemain dari Madrid dan juga ada dari Munchen. Begitu juga dari Spanyol, mereka memiliki pemain-pemain yang ada di Barcelona atau juga Real Madrid.
Tapi secara konsep bermain sebetulnya pemain-pemain dari atau konsep bermain dari Spanyol itu sedikit lebih unggul sebetulnya dibanding Inggris. Dan seharusnya mereka setidaknya bisa lah untuk bisa mengungguli Inggris di Euro kali ini. Tapi itu tadi kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Inggris seperti yang pertandingan namanya semalam. Juga bola itu bundar ya Bung ya, kita nggak pernah tahu kan nanti hasilnya. Seperti pertandingan semalam melawan Belanda, kita agak kaget sebetulnya bagaimana lini tengah mereka mampu mengunci apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, sehingga lini tengah Spanyol, lini tengah Belanda sedikit agak kesulitan untuk melawan Inggris di pertandingan semifinal itu. Jadi ini bisa, yang kita takutkan adalah seperti itu di pertandingan final. Gimana, setuju Bung Maruf? Ya, faktor ya, menurut saya sih ini yang bedakan adalah mungkin bahwa di Inggris itu ada pemain yang bisa diharapkan menjadi penyelamat, yaitu Harry Kane. Karena Harry Kane dalam situasi tertentu memang dia bisa menjadi, dengan pengalaman yang dimiliki itu membuat dia bisa menjadi pemain yang sangat kunci. Sementara kalau di kubu dari Spanyol kan memang lebih mereka pada kolektif. Memang betul mereka punya Nico Williams, ya, mereka punya Rodri, ya, mereka punya Pedri, ya, atau kemudian taruhlah seperti yang lama yang luar biasa, Olmo, yang ternyata tiba-tiba tidak diduga sama sekali justru dia menjadi bintang baru, karena kan awalnya dia tidak menjadi pemain utama. Tapi kemudian tidak ada figur, menurut saya tidak ada figur kemudian bisa tiba-tiba menjadi hero dalam sebuah tim. Nah, jadi semuanya lebih tiba-tiba ya begitu mereka main. Sementara kalau Inggris itu ada, menurut saya sih memang Harry Kane bisa menjadi kunci karena dengan pengalaman yang dimiliki, kemudian dengan posisi juga sebagai penyerang tengah murni tentu membuat dia lebih bisa menjadi target man. Tapi ya itu juga menjadi tantangan, apakah Harry Kane kali ini bisa menjadi penyelamat dalam situasi krusial ketika Inggris sangat diragukan di turnamen kali ini. Ini bicara Harry Kane menarik juga ya. Ya. Dia dari Inggris kemudian pindah ke Jerman, München gitu, pengen dapat juara gitu. Ternyata gagal juga. Ya kita berdoa semoga tahun ini Inggris ya, supaya dia dapat Spanyol ya, Spanyol. Ini saya ngomong, ini susah nih. Kalau kita sama siapa aja lah. Oh ya, diminum dulu loh Bung Maruf. Ya siap. Oh iya. Bung Ahai minum dulu ya. Nah, nggak puasa juga tuh. Ya, tapi biasanya kan kalau di final itu kan skornya, tadi Bung Maruf bilang, skornya kan jarang ada hujan di final karena permainan mereka kan ya hati-hati gitu ya. Tapi ada juga loh hujan gol. 2012 hujan gol itu. Gitu tuh. Sampai nggak tega kan? Sudah tolong 4-0 referee ya? dihentikan. Iya. Tolong referee gitu ya. Iya. Spanyol itu. Kalau sebagai penonton sih pengennya nontonnya yang hujan gol. Ya Tapi kan tidak dalam, jadi waktu itu kan memang Spanyol kan dalam prime yang luar biasa. Jadi ya. Dan dia back to back 2008 kan ya Bung ya? Iya, 2008 juara, 2012 juara juga ya. Jadi juara di Piala Dunia juga. Satu-satunya juara Euro back to back ya Spanyol. Dan itu pemainnya lagi pada on the top banget ya. Itu prime-nya memang. Jadi generasinya memang generasi sudah matang. Iker Casillas, terus strikernya siapa aja Bu? 2012. David Villa. Kemudian mereka juga Wih, punya keren formula false nine gitu. Iya, gila. Jadi itu yang memang menjadi kunci. Nah, kalau sekarang kan menurut saya Piala Eropa tahun itu kan agak lebih Piala Eropa transisi. Piala Eropa generasi baru. Pemain-pemainnya kan muda tidak terlalu semua. famous ya, tidak terlalu kita kenal. Jadi untuk beberapa orang mungkin harus mencari referensi siapa sih pemain ini gitu kan, karena tiba-tiba mereka datang dalam panggung yang begitu besar, sementara di klub mereka mungkin sebenarnya tidak terlalu sering muncul nama mereka. Kalau ada, iya ada beberapa nama, tapi kan banyak generasi baru, seperti misalnya tiba-tiba Nico Williams, kemudian Nata Brantas, kemudian lamanya baru meskipun dia sudah menciptakan sejarah ketika menjadi pencetak gol termuda di La Liga, kemudian mencetak salah satu pencetak gol termuda Liga Champions, tapi kan ini tiba-tiba dia nongol juga. Jadi artinya bahwa ini menjadi generasi era transisi dari pemain-pemain yang dulu kita sangat kenal CV mereka, kualitas mereka, ke pemain-pemain yang mungkin mereka harus membuktikan kualitasnya. Jadi mungkin tidak akan ada, kalau saya berpikir mungkin tidak akan ada hujan gol di partai final, justru akan lebih ketat dan mungkin bisa ada perpanjangan waktu.